ومواله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Masjid At-Tasyakur, kemudian tentunya yang saya hormati para ibunda, ibu-ibu saya yang telah menyempatkan waktunya untuk menambah khazanah keilmuan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada waktu sore ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah pentingnya kita sebagai manusia menggunakan nikmat akal, karena perbedaan kita manusia dengan makhluk yang lain itu yang membedakan adalah akal atau pikiran. Maka sebagai rasa tanggung jawab kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat akal, nikmat untuk berpikir, kita gunakan akal tersebut dengan menambah wawasan keilmuan, termasuk dengan datang ke majelis taklim ini. Bukan hanya tujuannya untuk bersilaturahim, tetapi kegiatannya kosong, yang akhirnya bisa mengantarkan kita kepada kemaksiatan atau kedurhakaan atau menjatuhkan diri kita kepada dosa. Maka mengisi waktunya dengan menambah wawasan keilmuan. Dan ada keutamaannya ketika ibu datang ke masjid ini, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ketika untuk mengisi majelis ilmu. Apa keutamaannya? Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Pertanyaannya, ibu-ibu yakin gak dengan surga? Mau masuk surga? Ibu sebelah kiri mau surga? Mau masuk surga sekarang? Tapi yakin dia surga itu ada? Yakin gak kalau surga itu isinya nikmat-nikmat? Tapi kok gak mau lah masuk surga sekarang? Berarti kurang. Apa yang membuat ibu mau menunda masuk surga? Belum cukup lagi. Kira-kira kalau kita tanya kepada umat Nabi Nuh yang umur 1000 tahun, cukup tak sama dia umur 1000 tahun? Tidak cukup. Kalau ibu masih mau menunda untuk masuk surga, berarti saya yakin hati ibu lagi senang. Tapi kalau hati lagi susah, nengok anak banyak perangai, nengok suami banyak perangai, biasanya ibu-ibu itu suka berdoa, ya Allah, cabutlah nyawa aku, tidak tahan lagi aku hidup di dunia ini, ya Allah. Ya kan? Berarti ibu lagi senang hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ahli surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita sore hari ini supaya lebih bersemangat, karena saya tengok memang mata-matanya mata-mata ngantuk. Memang ini lagi waktu-waktu rawan, belum lagi hujan datang. Waduh, nikmat betul tidur. Saya pun menjaga diri saya nih, kalau saya tengok ibu ngantuk, saya pun mau ngantuk ceramah. Jadi untuk menghilangkan ngantuk kita biar lebih bersemangat, kita sholawat tibil qulub dulu 3 kali. Tahu kan? Baik, kita mulai. Allah
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga yang menikmati sholawat maupun yang melantunkan atau yang mendengarkan sholawat ini berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, apalagi yang ngasih ilmu sama Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Coba kita bayangkan Bapak Ibu-ibu sekalian, mohon maaf nih karena jarang saya ceramah sama ibu-ibu, kita bilang terus Bapak. Ketika nanti di padang mahsyar matahari hanya sejengkal di atas kepala kita, dengan begitu banyak miliaran manusia. Kenapa tak miliaran? Sekarang aja penduduk Riau ini, penduduk Indonesia itu sekitar 250 juta. Penduduk kota Pekanbaru ini siang hari 1,4 juta, malam hari 1,2 juta. Kalau tidak percaya, hitunglah sendiri. Begitulah padatnya Pekanbaru sekarang. Nah, bayangkan dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad nanti akan berkumpul di padang mahsyar. Belum lagi nanti kita akan melihat semua orang-orang yang diazab sesuai dengan perbuatan di dunia, termasuk mungkin kita. Kita tak lagi dapat mengharapkan bantuan kecuali bantuan Allah dan Rasulnya. Maka mulailah kita berjalan melewati miliaran orang mencari Rasulullah. Lama-lama nampaklah kita Rasulullah dari kejauhan. Kita mulai tergopoh-gopoh karena memang sulit kita melewati manusia, lautan manusia ini. Belum lagi matahari sejengkal hanya di atas kepala. Kenapa kita mau berjumpa dengan Rasulullah untuk meminta syafaat? Setelah sekian lama kita berjalan, kita semakin dekat dengan Rasulullah. Semakin sulit, semakin dekat, semakin sulit. Sehingga ketika kita sampai di hadapan beliau, kita langsung meminta syafaatnya.
Ya Rasul, aku minta syafaatmu ya Rasul. Aku tak sanggup menghadapi siksaan neraka ya Rasul. Apa jawaban Rasulullah? Kau ni siapa? Kenapa Rasulullah menjawab seperti itu? Karena Rasulullah lihat dari diri kita tak ada ciri-ciri sebagai umatnya, tak pernah atau enggan menjalankan perintahnya, enggan pula menjauhi larangannya. Setelah itu pun enggan pula bersolawat. Padahal begitu beruntungnya kita bersolawat nih ibu-ibu sekalian. Man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Apa hajat kita? Ini saya yakin ada ibu-ibu nih yang jualan. Betul? Yang jualan. Ada yang jualan. Terus bertanyalah sama Ustaz. Ustaz, apa obat penglaris jualan Ustaz? Karena jualan saya ini penjualannya sedikit betul, 300.000, 200.000 sehari. Kalau jualan harian itu berarti 10% hasilnya. 200.000 penjualan sehari, berarti 20.000 cuma untungnya. Kalilah 30 hari, 600.000. Aduh, susah nih Ustaz, tolong kasih obat penglaris. Ada pula masih untung datang ke Ustaz, ada pula datang ke dukun. Kalau udah sampai ke dukun, pasti setiap apapun penyakit orang itu dia bilang kena jin. Sama kalau kita datang ke tukang bengkel nih, mohon maaf kalau ada suaminya tukang bengkel. Kalau awak bawa motor awak ke bengkel, pasti ada aja sakit bengkel motor awak. Gitulah kalau awak datang ke dukun. Tidak mungkin dia bilang, aduh ibu ini sehatnya. Tidak ada pendapatan dia. Apa obat penglaris yang paling manjur? Solawat. Kita bersolawat itu maknanya kita berwasilah dengan Rasulullah. Kalau kita paham sejarah, siapa yang berdagang yang paling laris dagangannya? Halo, Rasulullah. Dia berdagang ke negeri Syam, membawa dagangannya Khadijah, ditemani oleh Maisarah. Pertanyaannya, Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Bu, yang sebelah kiri, nanti kota impak tuh sampai nanti ke tempat ibu. Tenang aja lah, tidak usah khawatir. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Berarti ibu nuduh Rasulullah berjalan-jalan itu dengan perempuan berdua-duaan. Maisarah itu laki-laki. Mentang-mentang hurufnya pakai H di akhir dibilang perempuan. Ya, akhirnya banyak sekarang perempuan namanya Maisarah. Maisarah itulah ajudan asli Khadijah. Maisarah ini yang menjadi saksi bagaimana hebatnya dagangan Rasulullah. Ketika di perjalanan ke negeri Syam, dia lihat ada awan yang selalu menaungi Rasulullah ketika berjalan di padang pasir, sehingga mereka tak pernah kepanasan. Dia juga yang menjadi saksi bahwa betapa jujurnya Rasulullah ketika berdagang. Nah, bersolawat kepada Rasulullah itu salah satu cara agar dagangan laris, tapi syaratnya jujur juga seperti Rasulullah. Ada nih cerita nih, karena saya datangnya di telepon mendadak nih, jadi kita nggak usah serius-serius sekali pembahasan sore ini. Apalagi nengok mata ibu ngantuk, saya pun ngantuk. Ada cerita dan ini real. Kawan seangkatan saya waktu kuliah, tapi senior saya waktu di pondok.
Jadi dia tamat duluan, nganggur, baru tahun setelahnya baru kuliah sama saya. Setelah tamat nikah, dia jualan di Jalan Tengku Bay, Simpang 3. Biasa jualan dia ini 700.000 sehari waktu Covid nih. Memang di antara jualan dia itu ada ruko-ruko besar, grosiran. Dia cuma jualan kecil-kecilan saja. Nah, tiba-tiba penjualannya 300.000 sehari. Banyak orang tak datang. Kemudian di tangannya tuh ada gatal-gatal. Mulailah dia tanya ke kawan saya satu lagi. Kawan, penjualanku sekarang udah mulai merosot. Udah tuh tanganku gatal-gatal. Apa kata kawan-kawan ini dilanggam nih, kawan kuliah saya juga. Ambil daun bidara, bacakan 3 qul. Kalau dibilang 3 qul dulu, wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu jangan 3 qul itu salah. Ambil daun bidara, peras daun bidara itu sambil membaca 3 qul, termasuk sholawat, termasuk ayat kursi, digosokkan di tangan. Alhamdulillah hilang gatal-gatal di tangan. Menjelang beberapa hari setelah tangan gatal-gatal di tangannya hilang itu, datanglah orang belakang warung itu, ngomong ke dia, "Pak, udah lama warungnya tutup ya? Kok tutup terus? Padahal dia tak pernah tutup." Kira-kira gimana? Hah? Jangan tuduh dia. Nah, itulah hebatnya. Jadi sengaja saya bilang nih, itu ilmunya. Termasuk diantaranya adalah berkah bersolawat nanti. Kita ini kadang awak demi kawan, kawan demi demikian. Apalagi pedagang nih bu, persaingan ngeri ini. Makanya bagaimana caranya pagar warung kita itu dengan bacaan ayat-ayat thayyibah. Pagar dengan bacaan ayat Al-Quran. Termasuk ketika kita baru masuk rumah baru, masuk ke ruko baru, tempat usaha baru, baca 30 ayat kursi setiap sudut rumah kita. Paham? Paham. Alhamdulillah. Jadi kalau mau laris dagangannya, ikuti perangai Rasulullah, berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 15 Agustus 2022. Berarti sekitar 2 hari lagi panjat pinang bagi yang kuat. Kalau macam ibu-ibu nih, tidak usah lagi panjat pinang, minta tolong saya. Walaupun ngerasa awak masih muda lagi, tapi tolonglah sadar. Cukup ibu-ibu sebagai penyemangat. Jangan juga lagi tarik tambah. Jangan juga lagi ikut lomba makan kerupuk, gigi dah dole. Apalagi sampai lomba gigit duit dari apa namanya? Ada gigit duit yang ditempelkan ke kates itu, ke pepaya. Jangan ikut lagi. Tangga gigi palsu mahal sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi 17 Agustus, yang mana 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan? Hafal tak lagu? 17 Agustus tahun 45. Itu tandanya orang sekolah tidak cuma sampai pagar. Tapi kalau sekolah cuma sampai pagar, tidak sampai lokal, tidak tahu dia lagu. Nah,
sebagai warga negara, ini saya ini bukan pemerintah nih, ada wujud rasa syukur kita sebagai warga negara Indonesia ini dalam menghadapi kemerdekaan yang sudah berjalan 77 tahun. Kalaulah kita mau membandingkan, padahal sekarang media sosial begitu mudah sekarang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan dari media sosial itu? Banyak negara sekarang tak semudah kita dalam melaksanakan ritual ibadah. Apa contohnya? Palestina. Padahal termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 45 dulu adalah negara Palestina. Berarti maknanya apa? Duluan Palestina merdeka daripada kita. Tapi datanglah di situ benadu yang bernama Israel. Semakin lama semakin banyak mencaplok daerah Palestina, sehingga sampai sekarang kita bisa lihat betapa memilukannya hati menengok anak-anak kecil menangis berdarah-darah kepalanya. Kenapa? Rupanya di depan dia mak ayahnya mati. Kita masih nikmat nih ibu-ibu sekalian, masih kita lihat anak kita sehat-sehat, bisa pergi sekolah, cucu kita bisa pergi sekolah dengan nyaman, pergi ke warung dengan nyaman, berjalan-jalan dengan nyaman, masih bisa kita wisata ke Kacamayang Lama. Saya dulu waktu SD situ tempat wisata saya, naik yang putar-putar, sekarang Kacamayang udah hancur. Masih bisa kita merasakan hidup dengan tenang. Makanya untuk bersyukur itu, bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Tengok orang yang di bawah kita. Kalau ada orang yang hidupnya lebih tak nyaman, lebih tak nikmat daripada yang kita rasakan, berarti kita patut bersyukur. Bukan lihat ke atas. Oh, mas saya mobil baru satu Pak Ustaz. Kawan saya sebelah tetangga mobilnya 2. Makin tak bersyukur kita. Apalagi kita ni kadang mudah kali mengeluh supaya tak mau bersyukur. Ada cerita. Apa ceritanya? Adalah seseorang yang punya bisul di kepala. Disebabkan dia punya bisul di kepala itu, ibu-ibu sekalian, semakin lama bisul ini semakin besar, menyebabkan dia tak bisa keluar rumah lagi. Jangankan keluar rumah, keluar kamar pun malu. Apalagi kakak beradiknya usil. Nampak bisul semakin besar, kakak beradik pun pegang-pegang, bahkan ada yang mau pencet. Belum malunya lagi. Begitulah dia merasakan semakin hari semakin kuat penderitaan ini. Mulai dia menghujat, ya Allah, tega betul kau ya Allah. Padahal kesibukanku banyak nih, anak-anakku banyak nih yang mau aku masakkan nih. Aku harus keluar rumah nih, harus ke warung, tapi punya bisul madu aku ya Allah. Suamiku pun kadang-kadang harus kuantarkan kerja nih, supaya motor nih bisa kupakai pula. Tapi ada bisul ya Allah, malu aku keluar rumah. Begitulah kira-kira si punya bisul di kepala. Akhirnya hari berganti hari, bisul pun tak pecah-pecah, bahkan semakin besar. Ini supaya tahu penderitaan cerita saya ini. Coba ingat-ingat momen di mana ibu punya bisul. Akhirnya lambat laun dia buka jendela di sore hari. Nampak dialah tetangga dia biasa duduk bersebelahan ketika ada majelis taklim. Tengoknya ibu protokol tadi.
Enggak usah lah, yang lain aja. Wah, enak betul lah ibu tuh. Tak ada bisul di kepalanya, bisa kemana-mana, ke hulu ke hilir, bahkan pergi dia ke pasar Cipuan belanja. Sementara aku tak bisa seperti dia karena ada bisul di kepala. Ini ibu nih pas hendak pergi, lama dia termenung di jendela, mengintip-intip. Setelah lama lewat pula ibu yang dia bilang enak betul hidupnya tadi. Dia panggil lah, bu, sini lah dulu. Udah lama kita tak jumpa nih. Nah, apa bu? Sinilah. Apa bu? Dari tadi ku tengok ibu enak betul lah tadi. Dari mana nih? Oh, ke pasar Cipuan bu. Banyak belanja? Banyak, alhamdulillah. Minyak goreng berapa? Oh, masih 50 bu, 2 kilo, 2 liter. Ibu kemana saja? Kau tak pernah nampak. Nah, ibu tak nampak di kepala saya ini ada bisul. Gara-gara bisul ini saya tak bisa kemana-mana. Sementara ibu tak ada bisul, enak ibu bisa kemana-mana. Bahkan baru belanja dari pasar Cipuan. Begitulah yang punya bisul di kepala tadi ini, mengeluh kesah dia dengan kawannya tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya kawan bicaranya yang baru pulang dari pasar Cipuan ini menjawab, ibu masih enak ibu, bisul ibu di kepala. Ibu lihat aku dari tadi ke hulu ke hilir kemana-mana. Tahu ibu kenapa? Karena aku maaf punya bisul di pantat. Jangankan guling, duduk pun susah. Apa maknanya? Kalaulah kita pandang hidup orang lain, kita lihat lebih nikmat daripada kita tak tahu penderitaan apa yang dia rasakan. Makanya kalau untuk bersyukur kepada Allah, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat orang kaya, belum tentu lagi bu, bisa jadi hutangnya lebih banyak. Jangan kira kalau orang punya mobil tuh hidupnya tak banyak, keluh kesahnya. Sekarang untuk beli minyak saja harus pakai aplikasi. Kita yang punya motor enak, isi minyak 20.000 seminggu hemat. Orang yang punya mobil isi 100.000 sehari habis. Belum lagi bayar kredit, ya Allah. Belum lagi kita tahu apa penderitaan dia yang pernah dia rasakan sehingga dia bisa kaya. Yang penderitaan itu kalau diberikan kepada kita belum tentu kita sanggup. Makanya kalau untuk bersyukur kepada Allah tak ada alasan. Kita masih bisa saja membuka kedua kelopak mata kita ketika baru bangun tidur. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sambut alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Untunglah hafal doanya. Sempat Allah jadikan syarat, boleh kamu bangun dengan syarat kamu tahu doa bangun tidur. Macam mana? Banyak orang tidur lupa cara bangun. Betapa banyak orang baru bangun tidur lupa dia bersyukur kepada Allah. Tetap Allah berikan bangun tidur. Apa maknanya? Selalulah bersyukur kepada Allah. Cukup alasannya nikmat yang ada pada diri kita. Jangan lihat orang lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jam berapa? Kita nih biasa sampai jam
Jam 5. Siap, 15 menit lagi. Apa itu syukur? Ini sekarang nama saya Muhammad Syukri. Kita sekarang berada di Jalan Tash. Kita berada di Masjid Tasyakur. Sebentar lagi kita 17. Kita bersyukur. Tak momennya. Bersyukur, bukan bercukur. Ini kadang-kadang jarang kita ngorek kuping sampai rumah lain. Apa tadi kata Ustaz tuh di masjid? Bercukur Pak, bahaya. Bersyukur dengan huruf shin, bukan sin. Kalau dia huruf sin, itu maknanya mabuk. Mabuk. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Ini hebatnya bahasa Arab nih Bu. Beda pengucapan, beda pula maknanya. Kemana kamu majelis taklim? Kata suami di rumah, ke masjid tasyak. Bukan tasakkur, tapi tasyakur. Kalau dibilang masjid tasakkur, berarti masjid tempat mabuk. Tapi kalau tasyakur, masjid tempat bersyukur. Di mana tinggal? Di jalan tashkurun, bukan jalan taskurun. Jalan mabuk, bahaya. Mungkin bisa jadi itu pula warga banyak mabuk mata awak. Apa itu syukur? Syukur itu maknanya kalau kita lihat dalam kitab Mufradat Gharibil Quran, syukur itu tasawwur nikmah biizharihi, menggambarkan nikmat dengan menampakkannya. Kita nih bersyukur atas apa? Atas nikmat. Bagaimana cara kita mewujudkan syukur atas nikmat tersebut? Kita tampakkan nikmat tersebut. Bagaimana cara menampakkan nikmat yang Allah berikan? Dengan cara menampakkannya kepada orang lain. Tapi jangan salah, kalau menampakkan nikmat kepada orang lain ini dua gendamnya. Pertama, bisa saja sombong. Yang kedua, syukur. Orang yang bersyukur itu bisa sombong. Orang yang terlihat sombong bisa jadi dia bersyukur. Contoh nih, datanglah pengurus masjid mengumumkan bahwa kita butuh keramik beberapa kotak. Mulai nanti dicari donatur. Ada yang menuliskan namanya, ada yang menulis hamba Allah. Yang menuliskan hamba Allah itu bukan berarti dia tuh betul-betul bersyukur, Bu. Bisa jadi menuliskan hamba Allah karena cuma 50.000. Yang menuliskan nama bisa jadi 500.000. Kenapa? Pede dia dengan impaknya. Tapi untuk menilai mana yang bersyukur, mana yang sombong, tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri dengan Allah. Hatinya dengan Allah. Jangan mentang-mentang ditulisnya namanya. Coba ya seperti itu. Nanti tulis-tulisan impak hamba Allah, tengok aja lah, ujung-ujungnya nanti sikit. Mana bagus? Banyak ikhlas atau sedikit ikhlas? Banyak ikhlas. Nah, bersyukur itu adalah aplikasi atau perbuatan seseorang yang menampakkan nikmat pemberian dari Allah.
Makanya Allah bilang dalam surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi kalau huruf fa, huruf S itu kalau di Indonesia S saja, tapi kalau di Arab S itu ada huruf fa. A, ba, ta, sa. Sa itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sa. A, ba, ta, sa. Ujungnya. Kalau ta kan agak ke tengah. A, ba, ta, sa. Kemudian sa. Sa itu keluar desis angin di antara gigi-gigi. Kalau sya itu tengah lidah. Sya diikuti oleh mulut. Makanya jangan salah-salah. Siapa yang ceramah tadi? Ustadz Syukri, bukan Ustadz Sukri. Ustadz pemabuk. Itu arti. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang berasal dari Tuhanmu, maka tampakkan. Bagaimana cara menampakkan nikmat pemberian Allah? Salah satunya dengan cara berimpak atau berbagi dengan orang lain. Itu namanya istilah tahaddus bin ni'mah. Nah, bisa jadi juga syukur itu berasal dari kata syakir. Nanti ibu ada kenal sama seorang laki-laki yang namanya Syakir. Apa arti Syakir? Pohon yang banyak cabangnya. Jadi kalau kita kaitkan syukur itu bermakna syakir, apa maknanya? Orang yang menerima nikmat dari Allah, dia tampakkan dengan kebaikan yang banyak. Karena salah satu ciri pohon itu sehat, baik, cabangnya banyak. Tapi beda dengan karet, Bu. Karet itu justru semakin banyak cabang, airnya tak banyak. Ada namanya karet pulasi, tidak banyak cabangnya, tapi banyak air. Pernah ada ibu menderes? Oh, orang kaya semua nampaknya. Di mana? Oh, ibu lahir Pekanbaru nih. Nah, saya aja lahir di Tenayan masih pernah saya menderes. Pulang saya ke kampung mak saya di Rawul sana, supaya dapat jajan dari ibu saya, adik dia. Dibawa ya saya ke kebun karet. Saya deres saja batangnya, katanya bagus, malah rusak. Nah, orang yang bersyukur itu bisa jadi diperlihatkan dengan nikmat yang banyak, dengan nikmat pemberian Allah itu dia hasilkan dengan kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita lihat orang banyak kebaikan yang sudah dia perbuat, berarti dia sudah bersyukur. Kepada siapa saja bersyukur ini Pak Ustadz? Apakah bersyukur itu cukup dengan Allah? Tidak. Bersyukur juga termasuk kepada manusia. Apa kata Allah dalam surah Luqman? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka. Kami wasiatkan kepada manusia untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Yakni ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, penderitaan di atas derita. Wa fisaluhu fi amaini, juga menyusuinya selama 2 tahun. Mengapa Allah sebutkan jasa orang tua? Anishkurli, supaya kamu bersyukur kepadaku. Kenapa? Allah yang memberikan nikmat orang tua. Walidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tua.
Bahkan kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai bersyukur dengan manusia, maka otomatis dia tak pandai bersyukur kepada Allah. Kalau kita bandingkan dengan manusia atau dengan orang tua, siapa yang tak bersyukur dengan kedua orang tuanya, maka takkan pandai bersyukur kepada Allah. Siapa yang tak mau bersyukur atas jasa orang tuanya, maka dia pun tak pandai bersyukur atas jasa Allah. Bayangkan, sudah Allah sebutkan, ibunya yang mengandungnya sakit di atas sakit, penderitaan di atas penderitaan, tapi masih juga ada anak yang berani menghardik emaknya, berani menghina emaknya, berani menyiksa emaknya lagi. Karena tidak heran kita kalau dapat kabar ada anak yang bunuh emaknya, gara-gara tak dibelikan HP, tak dibelikan motor, ya kan? Kalau sudah sama emaknya pun tak pandai bersyukur, apalagi tentu tak pandai bersyukur kepada Allah. Sudah otomatis Rasulullah yang bilang itu, orang yang tak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita kembalikan ke tema kita tadi, bersyukur atas nikmat kemerdekaan, kita kaitkan dengan bersyukur kepada manusia, maka 17 Agustus itu, ibu-ibu sekalian, adalah momen mengenang jasa para pahlawan. Bukan untuk hura-hura, joget-joget. Ini kadang herannya 17 Agustus tuh, ditengokkan syukur kita kepada manusia, kepada Allah, justru diadakan organ tunggal besar-besaran. Diberikanlah biduan yang seksi minta ampun. Akhirnya pagi harinya ada orang yang mati. Kenapa? Rupanya sampai tengah malam ada orang yang minum-minum, hisap narkoba. Akhirnya saling bersih tegang. Awal-awalnya gara-gara senggolan sambil joget, lama-lama saling bunuh. Bersyukur tak seperti itu? Kalau nanti Pak RW mengusulkan organ tunggal, tolak aja. Bagus lagi dana tuh Pak RW, serahkan aja ke majelis taklim kami Pak RW. Karena dana majelis taklim kami pun kurang. Rupanya iya. Nah, itulah. Isilah dengan zikir-zikir, mendoakan para pahlawan. Jangan ragu, Bu. Karena dulu kakek-kakek kita tuh tidak ada yang jadi pengkhianat. Apalagi kita warga Riau, warga Sumbar, warga Sumatera Utara, semuanya jadi pejuang. Apa kita ragu mendoakan pahlawan? Padahal itu juga kakek kita. Baru kita setelah itu bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, kalau kita lihat sejarah ibu-ibu sekalian, kita ini 350 tahun dijajah oleh Belanda. Tahu kan sejarahnya kan? 350 tahun. Ibu masih hidup zaman Belanda, Bu? Udah lahir? Belum lagi. Oh, pantas kan. Ada di sini yang lahir zaman Belanda. Nenek saya zaman Jepang, itu pun dah meninggal sekitar 5 tahun yang lalu lahirnya. Kenapa Belanda bisa pergi dari Indonesia? Jangan bilang karena perang dengan pahlawan. Belanda pergi dari Indonesia karena kalah dengan Jepang. Jepang berapa lama menjajah Indonesia? 3,5
tahun. Kenapa Jepang bisa pergi dari Indonesia? Karena dibom di Hiroshima dan kota di Jepang itu namanya Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Karena dia lihat kotanya di negara yang sudah hancur, akhirnya mereka pulang. Jangan dibilang kemerdekaan ini benar-benar perbuatan manusia. Semuanya itu tidak lepas dari rahmat Allah. Makanya kalau kita ingat, walaupun ibu-ibu tak belajar lagi, tapi pasti nanti akan menghadapi pertanyaan anak atau cucu yang pulang dari sekolah. Apa mukadimah undang-undang dasar itu? Dengan rahmat Tuhan yang dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Kenapa demikian? Karena kemerdekaan kita ini benar-benar anugerah Tuhan, dengan benar-benar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bilang betul-betul kena jasa pahlawan, salah. Nah, kalaulah kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan, umur 77 tahun itu bukan umur yang pendek. Kalau kita ibaratkan dengan manusia, di sini ada yang umur 77. Hah? Nenek berapa umurnya? Yang baju biru. Umur nenek berapa? 71. Belum ada Pak ya kita jumpa sekarang umur orang 70 tuh. Susah sekarang. Ayah saya sekarang umurnya 64. Kalau berkaca dengan Rasulullah yang 63, ini zaman sekarang nih, udah setahun 2 tahun saya udah gini-gini aja. Kenapa? Kalau standarnya 63, berarti udah saatnya saya harus siap berpisah dengan ayah saya. Udah gini-gini ya. Jadi kalau umur 77 tahun enggak sebentar. Tapi ternyata kalau kita lihat sekarang di umur 77 tahun itu ternyata kita tak semakin matang. Nggak usah lagi kita bahas-bahas soal pemerintahan, enggak perlu. Kita bahas diri kita saja sebagai warga, sebagai pengisi kemerdekaan ini. Bagaimana kita hidup di bermasyarakat. Kalau masih persatuan kita tidak kuat, berarti kita belum bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Nah, alhamdulillah sudah jam 5:04. Saya kalau nengok ibu-ibu gelisah itu langsung saya tengok jam, oh tidak boleh. Begitulah kajian kita waktu asar ini. Hikmahnya tetaplah kita bersyukur kepada Allah. Dalam 1 bulan ini 2 momen besar kita hadapi. Pertama, momen awal tahun Hijriah. Kemudian kedua, momen kemerdekaan Indonesia. Momen-momen itu fungsinya dengan kita adalah untuk mengingatkan kita tentang waktu yang terus berjalan. Tahun baru lagi rasanya tahun kemarin tahun baru, udah tahun baru lagi. Barulah saya tahun kemarin kita 17 Agustus, ini bentar lagi pula. Semakin sebentar waktu itu terasa berjalan, maka akan semakin rugi rasanya kita menjalani hidup. Kok bisa hidup yang harinya berlalu begitu cepat, padahal nanti di akhirat 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Kita tidak terasa pagi, tiba-tiba ada asar aja, tiba-tiba ada maghrib aja, tiba-tiba ada malam aja. Waktu semakin lama semakin terasa cepat. Padahal waktu itu nanti di akhirat akan terasa lama. Momen-momen itu mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya dengan bersyukur.
Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya, bersyukurlah setiap waktu, setiap keadaan. Dimanapun keadaan kita, di kapanpun waktunya, selalu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa. Doanya doa singkat, doa panjang, Bu. Doa panjang. Baik, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk para pahlawan kita. Tentunya tak tertinggal untuk Rasulullah, para sahabat, istri-istrinya. Kita hadiahkan juga Al-Fatihah untuk mak dan ayah kita yang telah mendahului kita. Kalau yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah dilihat oleh mata kami ya Allah, dosa yang telah disebutkan oleh lisan kami ya Allah. Terkadang begitu mudah kami melihat aurat orang lain ya Allah. Begitu mudah kami melihat yang bukan hak kami ya Allah. Ya Allah, terkadang lisan kami ya Allah begitu mudah menceritakan aib orang lain ya Allah. Begitu mudah memfitnah orang lain ya Allah. Begitu mudah mengandung domba orang lain ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa telinga kami ya Allah. Terkadang begitu mudah mendengar aib orang lain ya Allah. Begitu mudah kami dengarkan musik-musik yang menghitamkan hati kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa tangan kami ya Allah. Mungkin tanpa kami sadari telah mengambil hak orang lain ya Allah, telah menyuapkan yang haram kepada keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Terkadang kami langkahkan ke tempat maksiat, kami langkah ke tempat yang bisa berbuat dosa kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa hati kami ya Allah. Hati kami selalu riya, selalu sombong, selalu dengki dengan nikmat yang diperoleh orang-orang lain ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Terkadang kami begitu mudah melakukan dosa besar ya Allah, dan kami pun menganggap kecil dosa-dosa yang kecil ya Allah. Padahal Engkau sudah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kejahatan walaupun hanya sebesar biji zarah, maka akan tetap kami lihat ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Terkadang kami lakukan dosa secara terang-terangan ya Allah, seolah-olah kami menantang murka-Mu ya Allah. Dan kami pun ya Allah selalu melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, padahal Engkau langsung yang menjadi saksinya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Waghfir dhunuba abaina wa ummahatina. Ya Allah, ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Terkadang lalai sholatnya ya Allah, karena ingin menafkahi kami ya Allah. Lalai ibadahnya, batal puasanya ya Allah, disebabkan ingin memberikan nafkah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ibu kami ya Allah, lalai puasanya, lalai ibadahnya ya Allah, disebabkan melahirkan kami, disebabkan menyusui kami ya Allah, disebabkan ya Allah mengandung kami ya Allah. Ya Allah, telah begitu banyak penderitaan yang kami berikan kepada mereka ketika hidup di dunia ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai penyebab ayah dan ibu kami Engkau siksa ya Allah. Sudah banyak betul penderitaan yang kami berikan lewat permintaan kami, lewat kebutuhan kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah. Ayah kami ya Allah,
banting tulang, peras keringat, bahkan darah dikucurkan untuk menyekolahkan kami ya Allah, untuk memberikan nafkah kepada kami ya Allah. Ibu kami ya Allah 9 bulan lebih mengandung kami ya Allah, antara hidup dan mati ketika melahirkan kami ya Allah. 2 tahun lamanya menyusui kami ya Allah. Takkan mampu sekuat apapun kami berbakti kepada mereka, takkan sebanding dengan satu petikan ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah. Kami hanya mampu berdoa kepada-Mu ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, kasihanilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya mendidik kami, menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, apabila ibu dan ayah kami telah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qubrahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya dari taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, satukan kami dan ayah ibu kami di surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, jadikan anak kami yang solih dan solihah ya Allah. Jadikan suami kami, pasangan kami yang solih ataupun solihah ya Allah. Jangan jadikan anak ataupun suami kami ya Allah sebagai penyebab kami Engkau campakkan ke neraka-Mu ya Allah. Disebabkan kami tak pandai mendidik mereka, kami tak pernah menasihati mereka ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin rumah tangga yang layak menjadi contoh ya Allah. Jadikan kami pemimpin rumah tangga yang layak menjadi contoh bagi anak dan suami atau istri kami ya Allah. Pemimpin yang bertakwa ya Allah. Minimal memimpin diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, dosa kami sendiri saja tak sanggup kami menanggungnya ya Allah. Bagaimana pula menanggung dosa anak dan pasangan kami ya Allah. Allahumma rabbana Allahumma tawil a'marana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Wa sahih ajsadana, sihatkan fisik kami ya Allah. Wa hassin a'malana, dan perbaiki amal kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.